Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan video tentang perputaran siang dan malam menurut pandangan sains dan Al-Quran. Siang dan malam merupakan suatu fenomena alam abadi yang dialami oleh makhluk hidup yang menempati suatu planet, terutama planet bumi ini. Pergantian malam dan siang secara teratur merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga diuraikan pada ayat-ayat Al-Quran. Karena silih bergantinya dua waktu tersebut, tercipta kehidupan di muka bumi. Manusia mengetahui sistem waktu dan menyusun sejarah dari peristiwa-peristiwa penting dari masa ke masa. Berputarnya bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya gelap dan terang di sebagian permukaan bumi. Dari atas bumi, terdapat waktu siang pada saat matahari terlihat dan malam yang ditandai dengan ketidakhadiran matahari di langit namun digantikan oleh kehadiran bulan di langit. Oleh karena itu, antara malam dan siang tidak mungkin bisa bersatu, melainkan terpisah antara satu sama lain atau terjadi secara bergantian dan tidak bersamaan. Matahari berputar mengelilingi galaksi, sedangkan bulan berputar mengelilingi bumi. Garis edar antara matahari dan bulan berbeda, sehingga menjadikan siang dan malam tidak mungkin bersatu. Malam pun tidak dapat mendahului siang karena bumi berbentuk bulat dan berputar. Matahari dan bulan mungkin bisa sejajar, tetapi tetap tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perputaran siang dan malam yang sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 6. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bidzatis sudur. Yang artinya, Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu dialah Allah yang mengatur makhluk, membolak-balikan malam dan siang, dan menentukan kadar waktu masing-masing dengan kebijaksanaannya menurut apa yang dikehendakinya. Ada kalanya malam hari berwaktu panjang, dan siang hari menjadi pendek. Dan ada kalanya sebaliknya, ada kalanya pula Dia membiarkan keduanya pertengahan. Dialah yang menjadikan musim, ada kalanya musim dingin, lalu musim semi, musim panas, dan musim gugur. Semuanya itu berdasarkan kebijaksanaan dan ukurannya menurut apa yang dikehendakinya terhadap makhluknya. Berdasarkan tafsir tersebut, pada kalimat membolak-balikan malam dan siang hari dan menentukan kadar waktu masing-masing menurut apa yang dikehendakinya, dimaknai Ibnu Katsir sebagai pergantian siang dan malam yang saling susul-menyusul dalam hal durasi atau lamanya yang silih berganti. Kadang malam lebih panjang dari siang dan sebaliknya. Namun, terkadang pula keduanya menjadi seimbang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada alam semesta, memang terdapat banyak sekali pertanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut dengan ayat kauniyah, yakni ayat-ayat yang hanya bisa dibaca dengan akal pikiran manusia sebab wujudnya berupa fenomena alam. Berdasarkan realitanya, Indonesia termasuk negara yang memiliki panjang siang dan malam yang seimbang. Dengan kondisi tersebut menjadikan aktivitas terlaksananya dengan seimbang. Di siang hari, manusia beraktivitas untuk mempertahankan kehidupannya. Di malam hari, manusia istirahat untuk menyiapkan diri dalam menemui esok hari. Menurut sains, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur. Untuk melakukan satu kali rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Waktu untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi yang secara umum disebut dengan istilah satu hari. Demikian juga dengan kebiasaan kita menyebut waktu satu hari adalah 24 jam. Ini merupakan pembulatan dari waktu rotasi bumi. Setiap hari kita melihat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Matahari nampak terbit dari arah timur, mencapai titik terang tertinggi di tengah-tengah pada siang hari dan tenggelam di arah barat. Setelah matahari tenggelam, berlanjutlah
malam hari yang gelap tanpa ada sinar matahari. Pada dasarnya, matahari tidak bergerak. Hal ini terjadi karena kita bergerak mengikuti rotasi bumi yang berputar dari barat ke timur, sedangkan matahari diam. Pada kenyataannya, bukan matahari yang bergerak melainkan bumi yang berotasi di barat ke timur. Itulah sebabnya kita dapat melihat gerak semu harian matahari. Salah satu akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menerima sinar matahari dinamakan siang, dan bagian bumi yang tidak menerima sinar disebut malam. Siang dan malam bergantian di setiap tempat, seperti halnya pergantian waktu atau jam. Letak matahari yang seolah-olah berubah ini menyebabkan adanya pagi, siang, sore, dan malam. Demikian juga dengan panas sinar matahari yang kita rasakan pada pagi, siang, dan sore berbeda-beda. Hal ini bukan karena jumlah sinar matahari yang sampai ke bumi berubah-ubah, tetapi karena arah sinar itu yang berubah-ubah, sehingga luas permukaan yang terkena sinar matahari berbeda-beda pula. Pada pagi dan sore hari, sinar matahari datangnya miring, sehingga daerah yang terkena sinar matahari cukup luas. Oleh karena itu, pada pagi dan sore hari, matahari terasa hangat. Pada siang hari, sinar matahari datangnya tegak lurus, sehingga daerah yang terkena sinar matahari pada siang hari terasa lebih panas. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam merupakan hasil dari revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365 seperempat hari atau selanjutnya disebut 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun tersebut, bumi bergerak mengelilingi matahari sambil melakukan rotasi, sehingga posisi bumi berubah dalam lintasannya. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips, matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23,5 derajat menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang setiap tahunnya. Gejala alam itu misalnya pada 23 September sampai dengan 22 Desember panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Sehingga bagi umat muslim yang menjalankan puasa di daerah lintang tinggi sering mengalami puasa lebih lama karena matahari beredar lebih dari 12 jam. Bumi memiliki 6 musim yang siklus bergantian atau pembagian setiap beberapa bulan sekali. 6 musim tersebut masih dibagi lagi menjadi 2 musim di daerah iklim tropis dan 4 musim di daerah iklim subtropis. Dengan kata lain, ada negara yang hanya merasakan 2 musim saja, salah satu negara itu adalah Indonesia. Indonesia hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim yang ada di bumi juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembagian waktu musim yang stabil akan membuat siklus kehidupan berjalan dengan baik. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Bagi negara yang beriklim subtropis akan mengalami pergantian musim sebanyak 4 kali, sedangkan negara yang beriklim tropis mengalami pergantian musim sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah musim dingin. Musim dingin adalah musim yang paling dingin yang ada di bumi. Pada musim dingin, salju-salju akan turun sehingga musim dingin pada daerah beriklim subtropis dikenal dengan sebutan musim salju. Musim dingin yang terjadi pada belahan bumi bagian utara terjadi mulai pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan, musim dingin akan terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Selain itu, di beberapa negara, suhu pada saat musim dingin bisa di bawah 0 derajat Celcius. Salju yang ada pada musim dingin terjadi karena uap air yang ada di permukaan bumi berkumpul di atmosfer bumi. Uap air yang berkumpul tersebut perlahan-lahan mendingin hingga akhirnya membentuk butiran-butiran kecil seperti kristal. Butiran-butiran tersebut akan jatuh ke bumi. Yang kedua adalah musim semi. Musim semi adalah salah satu musim yang dimiliki oleh negara dengan iklim subtropis. Terjadinya musim setelah musim dingin usai. Musim semi yang terjadi pada belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan berbeda.
Belahan bumi bagian utara, musim seminya terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Sementara itu, di belahan bumi bagian selatan, musim seminya terjadi pada tanggal 23 September hingga 21 Desember. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mengatakan bahwa musim semi menjadi salah satu dari dua musim yang terjadi saat bumi tidak mendekati matahari. Yang ketiga adalah musim panas. Musim panas adalah musim yang terjadi setelah musim semi usai. Musim panas dimiliki oleh daerah-daerah yang beriklim subtropis. Sama dengan musim dingin dan musim semi, belahan bumi bagian utara dan selatan mengalami perbedaan terjadinya musim panas. Di belahan bumi bagian utara, musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni sampai dengan 23 September. Sementara itu, di belahan bumi bagian selatan, musim panas terjadi pada tanggal 21 Desember sampai dengan 21 Maret. Yang keempat adalah musim gugur. Musim gugur adalah musim yang terjadi setelah musim panas serta termasuk salah satu dari 4 musim dengan daerah beriklim subtropis. Sama dengan namanya, maka pada musim ini banyak sekali tumbuhan yang berguguran. Musim gugur akan muncul di bumi setelah matahari sudah tidak mengalami proses equinox. Equinox adalah saat matahari melintasi ekuator sehingga siang dan malam bagi tempat-tempat terlintang 0 derajat sama panjang. Oleh karena itu, hari-hari pada musim gugur terasa lebih singkat dan suhu cenderung menurun. Musim gugur yang terjadi di belahan bumi bagian utara terjadi pada tanggal 23 September sampai dengan 21 Desember. Sedangkan musim gugur yang terjadi di belahan bumi bagian selatan terjadi pada tanggal 21 Maret sampai pada tanggal 21 Juni. Yang kelima adalah musim hujan. Musim hujan adalah musim yang terjadi karena peningkatan curah hujan yang terjadi di suatu wilayah. Musim hujan terjadi di daerah yang beriklim tropis. Musim hujan terjadi setelah musim kemarau yang sudah usai. Bahkan, musim hujan di daerah tropis sangat dipengaruhi oleh pergerakan semu matahari. Adanya air hujan terjadi karena uap air yang ada di permukaan bumi naik ke udara. Kemudian, uap air tersebut berubah menjadi bentuk cair yang kemudian diturunkan kembali ke daratan. Pada daerah beriklim tropis, biasanya musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Namun, karena adanya musim pancaroba, maka terkadang musim hujan juga mengalami peralihan. Yang terakhir adalah musim kemarau. Musim kemarau adalah musim yang terjadi karena adanya angin muson. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang mengering karena kekurangan air. Maka musim kemarau mempunyai sebutan lain yaitu musim kering. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai bulan September. Pada bulan-bulan itu biasanya tumbuhan-tumbuhan akan mengering. Bahkan terkadang musim kemarau juga mengalami waktu yang lama. Musim kemarau dengan waktu yang tidak sebentar disebut dengan musim kemarau panjang. Kesimpulan dari penjelasan tadi adalah, dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 6, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah membolak-balikan siang dan malam, yang mana menurut sains, hal tersebut disebabkan oleh rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Dan Ibnu Katsir melanjutkan bahwa Allah menentukan kadar waktu masing-masing dengan kebijaksanaannya, yang mana menurut sains hal tersebut terjadi karena adanya revolusi bumi terhadap matahari atau perputaran bumi mengelilingi matahari yang menyebabkan terjadinya pergantian musim. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.